superhero in me. A superhero. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi Microsoft Office Excel, khususnya belajar tentang fungsi-fungsi statistik pada Microsoft Office Excel. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Office Excel di Start, All Program, selalu Microsoft Office. Kemudian kita buka Microsoft Office Excel 2007. Nah, sebelum memasuki materi, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu bahwa Microsoft Office Excel ini adalah program aplikasi komputer yang dibuat oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, kita akan belajar aplikasi Microsoft Office Excel tahun 2007. Dan ini adalah tampilan awal dari Microsoft Office Excel 2007. Tidak jauh berbeda pada aplikasi Microsoft Word ya. Ada Home, Insert, kemudian judul, dokumen area, dan lain-lain. Nah, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu bahwa di Microsoft Office Excel ini kita akan menjumpai sel-sel ya. Jadi sel-sel ini bisa dibilang adalah bagian terkecil dari satu lembar kerja gitu, dan sebagai tempat di mana data dan hasil perhitungan akan dimasukkan. Nah, kalau sel ini kita klik, misal di sini atau di sini, maka ini akan menjadi sel aktif ya, dengan garis-garis yang dikelilingi warna hitam seperti ini. Lalu bila kita memblok ya sel seperti ini secara horizontal, maka ini dinamakan range baris tuh. Nah, kalau kita ngebloknya ke bawah kayak gini, maka ini akan dinamakan range kolom. Jadi range kolom itu adalah gabungan dari beberapa sel secara vertikal. Kemudian ada juga kalau misal kita ngebloknya ke secara horizontal dan vertikal, ini dinamakan range baris dan kolom. Itu gabungan dari beberapa sel secara horizontal dan vertikal. Yang perlu kita perhatikan adalah posisi selnya, bahwa nama sel itu adalah nama baris diikuti nama kolom, maksud saya nama kolom diikuti nama barisnya ya. Jadi di sini posisinya D5. D itu menunjukkan kolom D. D kolom itu yang vertikal ya, A B C D E. Kemudian barisnya itu 1 2 3 4 5, ini di posisi D5, ada di pojok kanan atas sini ada nama selnya. Kemudian di sini di tengah ada yang namanya formula bar. Formula bar ini digunakan untuk memasukkan fungsi-fungsi seperti itu ya. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi statistik pada aplikasi Microsoft Office Excel. Namun sebelumnya kita perlu mengenal dulu operasi dasar matematika di Microsoft Office Excel ini. Jadi di Microsoft Office Excel ini operasi dasar matematikanya kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, ada juga perpangkatan, lalu persen ya, itu yang umum digunakan seperti itu. Nah, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan tanda plus, kemudian pengurangan menggunakan minus, dan untuk perkalian kita menggunakan tanda bintang ya, tanda bintang. Lalu untuk pembagiannya menggunakan garis miring, sedangkan untuk perpangkatan kita menggunakan tanda caret atau tanda pangkat. Sedangkan icon persen itu digunakan untuk menghitung persentase dari satu sel.
kita akan mencoba menghitung ya, membuat satu perhitungan. Misal di sini kita ketingkat angka misal 27, kemudian di sel lain misal 29 ya, seperti ini, atau 3 saja. Nah, lalu kita akan melakukan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Nah, bila kita ingin menambahkan operasi hitung atau menambahkan rumus di dalam sel, kita perlu menambahkan tanda sama dengan terlebih dahulu sebelum operasi. Ini perlu diingat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik atau kita ketikkan manual. Kita bisa ketik manual seperti ini, atau kita langsung klik selnya, lalu kita tambahkan operasi hitungnya, yaitu penjumlahan. Lalu di sini kita klik lagi, lalu langsung saja kita tekan enter. Langsung ketemu hasilnya. Lalu kalau misal kita ingin melakukan pengurangan, lakukan juga cara yang sama, namun tanda plusnya kita ganti menggunakan tanda min seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita enter atau kita tab atau kita pakai tombol move di keyboard kita ya, seperti ini. Kita lakukan operasi hitung yang lainnya ya, untuk mengetahui apakah benar hasil yang dihitung. Kalau yang tadi 27 tambah 3 itu kita tahu 30 ya teman-teman, sedangkan 27 dikurangi 3 itu sama dengan 24. Nah, kalau 27 dikali 3 itu 81, udah benar. Lalu kita coba hitung 27 dibagi 3, harusnya 9 ya teman-teman. Ya, benar 9. Dan sama seperti yang lain-lain, ini adalah operasi dasar di matematika di Microsoft Excel. Dan karena kali ini kita akan membahas mengenai fungsi statistik, maka kita akan buka file yang sudah saya siapkan untuk materi pembelajaran kita kali ini. Fungsi statistik ini sebelumnya kita perlu mengenal apa itu fungsi statistik ya. Jadi fungsi statistik ini ya kita gunakan biasa untuk membantu pengerjaan kita dalam mengerjakan tugas, misal absensi, kemudian mengurutkan data, kemudian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan statistika. Sebenarnya ada banyak, namun saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang cukup penting yang paling sering digunakan, yaitu ada sum, max, min, average, dan count ya. Nah, yang pertama langsung saja kita belajar mengenai apa itu fungsi sum. Fungsi sum ini digunakan untuk menghitung nilai total dari data yang kita buat, seperti itu. Jadi kalau kita menghitung manual bisa saja seperti ini, misal 89 nanti ditambah 5 ditambah 95, kemudian ditambah lagi 95. Nah, karena ini datanya masih 3, mungkin tidak terlalu ketara perbedaannya ya teman-teman. Cuman kalau misal udah masuk ke data-data yang lumayan banyak, misalnya untuk satu kelas, itu akan ribet, maka kita bisa langsung saja menggunakan fungsi sum. Dan ingat, ketika pertama kali memasukkan rumus ya, ingin memasukkan rumus, maka hal pertama yang perlu kita berikan yaitu tanda sama dengan. Ingat, sama dengan ya teman-teman, bukan titik 2. Jadi sama dengan, kemudian kita masukkan rumusnya sum. Dan di sini di Microsoft Excel di sini sebenarnya ada banyak macam rekomendasi ya, macam nama-namanya ya. Ketika kita mengetikkan di sini bisa kita klik, atau kalau enggak kita
tambahkan saja kurung buka seperti ini ya. Lalu kita blok data yang ingin kita masukkan atau kita ketik satu-satu seperti ini. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, dan ini enggak ribet ya. Kalau misal untuk data-data banyak kita bisa langsung ngeblok saja gitu. Dan di sini kita menggunakan tanda sama dengan. Kalau misal kita pakainya yang titik koma, maksudnya tadi pakai titik 2 ya, ini berarti kita dari sel C6 sampai L6. Tapi kalau kita pakainya yang titik koma, maka yang akan dihitung adalah C6 dan L6. Nah, yang K6 nya nggak kehitung seperti itu perbedaannya. Nah, kita enter saja. Kemudian untuk menggandakan atau mengopi rumus yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita bisa letakkan kursor di pojok kanan bawah sel aktif ya, di bagian yang seperti ada tanda kotak-kotaknya, lalu kita klik. Lalu seperti kita memblok sel, seperti kita membuat range. Nah, tinggal kita buat seperti ini ke bawah, dan ini sudah langsung tercopy ya teman-teman, seperti ini. Nah, sudah jadi. Lalu kalau misal kita tidak ingin mengubah nih, kan biasanya ada nih yang misal dari jam 6 terus, maka nggak berubah-berubah. Di sini kan kalau kita kopikan ke bawah, maka J6 nya jadi J7, L7 seperti itu ya. Nah, biar selnya ini nggak berubah, kita tambahkan tanda dolar ya, tanda yang S dicoret seperti tanda dolar seperti itu. Kalau misal kita letakkannya di depan angka J saja, maka yang akan tetap itu adalah kolomnya tidak akan berubah. Sebentar. Nah, misal kita kopikan ke samping seperti ini, nah, maka dia yang terhitung akan dari J6 sampai M6 seperti itu. Tapi kalau kita nggak tulis yang tanda seperti dolar di sini, lalu kita gandakan ke samping, nah, maka hasilnya yang terhitung adalah dari K6 sampai M6 ya, ikut berubah sebanyak sel yang kita gandakan ke samping itu jaraknya, seperti itu. Dan kalau misal kita tidak ingin yang berubah itu adalah barisnya, maka yang kita tambahkan seperti tanda dolar itu di depan barisnya, nama barisnya dari satu sel seperti ini. Misal kita gandakan ke bawah, nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Angka 6 nya tetap ya teman-teman, seperti itu. Kalau misal kita ingin samakan semua, ya tinggal kita tambahkan tanda ini semuanya di semua bagian dari nama sel, seperti ini. Misal kita gandakan ke bawah, nah, maka hasilnya akan tetap karena tidak ada sel dari perhitungan yang berubah. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus rata-rata ya. Jadi rumus rata-rata ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata gitu dari suatu nilai data di area range tertentu yang kita butuhkan. Misal di sini nilai rata-rata
ujian harian, ulangan harian, UTS dan UAS dari salah satu anggota kelompok. Ini nilainya ngasal ya teman-teman, hanya untuk contoh saja. Misal untuk menambahkan rumusnya kita bisa ketikkan sama dengan, kemudian kita tuliskan AVERAGE ya, atau average sini. Lalu kita klikkan kurung buka, lalu bisa kita ketik manual, misal seperti ini ya, C6 kemudian titik 2 sampai dengan L6 seperti ini, lalu kita kurung tutup, enter. Nah seperti ini sudah jadi. Di rata-rata nilainya dari 89, 95 itu adalah 93. Lalu sama seperti pada fungsi sum, seperti fungsi-fungsi lain, kalau ingin menggandakan kita kliknya, kita letakkan kursor di pojok kanan bawah ya sampai tandanya berubah menjadi seperti plus seperti itu, lalu kita blok ke bawah dan ini sudah ketemu hasilnya. Nah ini kalau misal komanya kebanyakan, kita bisa blok terlebih dahulu seperti ini, atau kita klik di sel yang ingin kita kurangi, atau kita klik kolomnya ya seperti ini, lalu kita ke bagian number ya, sebentar agak ngelag. Laptopnya agak ngehang ya teman-teman. Nah seperti ini kita increase desimal dan decrease desimal. Kalau increase desimal itu kita menambahkan banyak angka di belakang koma. Ini kita misal 3 angka di belakang koma. Kalau misal kita ingin jadi 2 angka di belakang koma, maka kita klik yang decrease desimal seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai data yang paling besar atau data paling tinggi di suatu range tertentu. Misal kita ingin mencari nilai maksimal dari nilai ulangan harian ke 5 anggota mahasiswa dan mahasiswi di kelompok 2 praktek komputer bisnis misal, maka kita bisa langsung ketikkan rumusnya sama dengan, kemudian max ya, di sini langsung kita ketikkan saja, klik 2 tadi ya. Bentar, kita ulang di sini ya. Misal kalau males ngetik ya, langsung klik saja di max ini, lalu kita klik 2. Nah lalu sudah langsung tertulis rumusnya, lalu langsung saja kita blok, sudah. Lalu kita tekan enter. Nah ini sudah langsung ketemu. Lalu kita gandakan saja ke samping. Seperti ini ya, udah ya, ketemu ya teman-teman. Lalu kita langsung lanjut ke rumus berikutnya, yaitu fungsi min. Jadi fungsi min ini bisa dibilang kebalikannya fungsi max. Kalau fungsi maksimal tadi untuk mencari nilai yang paling besar, maka fungsi min ini ya biasa digunakan bersama-sama dengan fungsi max untuk mencari nilai yang paling rendah, itu urutan ya, kita klikkan sama dengan, dan kita klik min ya, yang min.
lalu kita blok range data yang ingin kita cari nilainya, lalu kita klik enter atau kita klik move button di sini, lalu kita tinggal gandakan saja dan sudah jadi. Nah, misal ini kita gandakan bukan hanya bisa ke bawah tapi juga bisa ke samping ya teman-teman. Misal ini total, untuk mencari total nilai itu maka kita menggunakan tadi rumus sum. Sini sum ya, sum sini ke bawah. Nah, seperti ini kalau misal pagar-pagar seperti ini, maka ukuran dari selnya itu terlalu kecil ya teman-teman, makanya kita perbesar saja, bisa manual, kita tulis manual atau pakai auto fit ke samping seperti ini, lalu untuk misal kita coba lagi untuk mencari nilai rata-rata, dan ini kita pertemuannya sudah ini ya, tinggal satu rumus lagi sebenarnya, rumus count, tapi sebentar kita lengkapi sekalian yang lain. Nah, banyak data atau count ini digunakan ya, lanjut ke rumus yang berikutnya yaitu count. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dari satu range tertentu. Kalau perbedaannya dengan fungsi sum, kalau sum itu menghitung nilai total, misalnya ini 89, 87, 90 itu, maka dijumlah ya. Kalau count ini menghitung banyaknya, misal 80 ada 89, 87, 90, maka dia ada 3 data gitu. Sebentar, langsung kita praktekkan saja fungsi count di sini ya. Nah, di sini kita blok. Nah, maka dia yang muncul adalah angka 5. 5 itu berarti banyaknya data yang ada di dalam range kita itu. Ini ada 5 nilai ya, 5 nilai dari 5 mahasiswa atau mahasiswi. Jadi di sini yang terhitung ada 5. Kita gandakan ke samping ya, seperti ini. Dan ini udah selesai ya teman-teman, sudah selesai materi kita pada pertemuan kali ini. Sekedar review tadi, mulai dari awal bahwa operasi hitung matematika itu bisa menggunakan plus, minus, kemudian kali, bagi, pangkat, terus persen. Nah, kemudian kalau misal rumus-rumus statistika yang sering sekali digunakan itu ada sum seperti ini ya, sama dengan sum, kemudian kurung buka, lalu range dari datanya atau sel-sel yang dihitung, kemudian kurung tutup. Lalu untuk average di sini sama dengan average ya, kemudian kurung buka, lalu range datanya, kemudian kurung tutup. Terus nilai tertinggi itu sama dengan max, kurung buka, range data, lalu kurung tutup. Kemudian untuk fungsi min itu sama dengan mins, kurung buka, range data, kurung tutup ya. Dan untuk count itu sama dengan count, kurung buka, banyak data, range data, kemudian kurung tutup. Dan ya itu ke 5 rumus fungsi statistika yang sering digunakan
Dan cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.